Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang mengasihinya. Saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dan merenungkannya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang kami alami sampai hari ini. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk semuanya itu. Dan tentu saja kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kami mau hidup di dalam kebenaran. Kami mau hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya melalui kebenaran firman yang akan kami baca bersama, kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, kami menjadi alat keberkatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang lain. Pakailah kami semua saat membaca dan merenungkan firman dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti dan memperlakukan firman dengan setia. Berbicaralah Tuhan, kami bukan hanya sekedar mau mendengar, tapi mau melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat 13 menjadi bagian pembacaan kita saat ini. Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, suatu ketika ada seorang pemuda yang datang ke tukang cukur untuk memotong rambut dan jenggotnya yang sudah panjang. Pemuda itu pun memulai pembicaraan hangat dengan si tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik menjadi pilihan pembicaraan mereka, hingga akhirnya Tuhan menjadi subjek pembicaraan. Sampai pada suatu ketika, "Hai Tuhan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada, seperti yang barusan Anda katakan," ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan tersebut, sang pemuda terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda menyimpulkan dan berkata demikian?" Sang tukang cukur itu mengatakan, "Iya, jika Tuhan itu memang ada,
Mengapa begitu banyak orang yang sakit dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar di luar sana? Jika Tuhan itu ada, maka tentunya tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan, apa yang membiarkan dan mengizinkan semua itu terjadi? Jawab si tukang cukur dengan nada yang cukup tinggi. Si pemuda itu pun berpikir tentang apa yang baru saja didengarnya dari sang tukang cukur. Namun ia tidak memberi respon lagi agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Setelah selesai, saat si pemuda keluar dari tempat cukur itu, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, sehingga itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya si pemuda kembali masuk ke tempat cukur tadi dan berkata kepada tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur, dan saya tidak mempercayai keberadaannya," kata si pemuda. Otomatis si tukang cukur terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur serta barusan memotong rambut Tuan," sanggah si tukang cukur. "Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti salah seorang bapak di luar sana," ujar si pemuda dengan tegas dan jelas. "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana dan di banyak tempat. Yang terjadi pada bapak di luar itu adalah dia tidak mau datang ke sini untuk cukur," jawab si tukang cukur. "Tepat," tegas si pemuda. Itulah poin dan jawabannya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang, mendekat dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, kegagalan dan penderitaan di seluruh dunia ini, jawab si pemuda dengan mantap. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang di dunia ini saat ini mulai melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka merasa bahwa dengan usaha dan kecakapan yang dimiliki itu sudah cukup untuk meraih semua yang diinginkan dalam kehidupan. Apakah benar demikian? Apakah manusia hanya mencari Tuhan saat berada dalam kesulitan yang dihadapi? Melalui pembacaan kitab Yesaya 55 ayat 1-13, maka kita akan belajar tentang kebenaran sehubungan dengan realita kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Untuk itu maka tema perenungan kita saat ini adalah carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan, di bagian terakhir dari jilid kedua kitab Yesaya, yakni Deutero Yesaya yang hadir pada masa akhir pembuangan, pada masa itu umat Yehuda adalah orang-orang buangan yang membutuhkan penghiburan. Berhubung di Babel mereka sedih dan putus asa. Oleh karenanya Nabi Yesaya hadir untuk memberikan semangat dan harapan bagi mereka yang terbuang, bahwa Allah yang Maha Kuasa akan membebaskan mereka dari perbudakan. Janji Allah akan dinyatakan asalkan umatnya kembali setia dan taat kepada Dia. Untuk itu maka di pasal 55 secara khusus kita dapat melihat bagaimana Nabi Yesaya mengendaki hal itu terjadi bagi umat yang mengharapkan pembebasan itu. Dari ayat 1-5 kita melihat bahwa pembebasan harus melalui proses kesetiaan untuk bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga dapat menikmati segala sesuatu yang telah Dia sediakan bagi umatnya. Kita memperhatikan catatan teks dari ayat 1-2, dikatakan di sana, "Ayo yang haus," Ibraninya sameh, "yang dahaga, marilah," Ibraninya halak, "berjalanlah ke sini dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang," Ibraninya kesef, dapat diartikan juga perak, "marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli," Ibraninya syafat, tanpa membeli, artinya gratis. "Dan makanlah," Ibraninya akal, "juga anggur dan susu tanpa bayaran," Ibraninya mehir atau harga beli. Ungkapan di ayat 1 yang dapat kita bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 6 yang mengatakan, "Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Suatu janji yang luar biasa dari Allah tentang ketersediaan sesuatu di dalam Dia secara cuma-cuma. Yunaninya dorean, gratis, sebagai hadiah atau pemberian. Selanjutnya di ayat 2 dikatakan,
Mengapakah kamu belanjakan? Ibraninya syakal, dapat diartikan juga menimbang. Mengapa kamu menimbang? Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ibraninya lehem. Dan upah jeripayahmu, Ibraninya yegia, hasil jeripayah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ibraninya soba, yang mencukupkan atau yang memuaskan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati. Ibraninya amon, kamu akan bergembira, kamu akan senang terhadap sajian yang paling lezat. Ibraninya deshenefes, yaitu suatu kelimpahan hati. Bahwa setiap orang yang datang akan memakan yang baik, menikmati, bergembira, senang dengan kelimpahan hati. Di ayat 2 bagian akhir dapat dibahasakan, kamu akan menikmati, kamu akan bergembira dan merasa senang dengan sajian yang berkelimpahan dalam hati, dalam jiwamu. Itulah sesuatu yang paling lezat dalam kehidupan. Dari kedua ayat ini kita melihat bahwa ada menyediakan, Allah menyediakannya bagi umat, asalkan umatnya juga harus hidup sebagaimana yang dibahasakan di ayat 3, bahwa mereka menyendengkan telinga, datang kepadanya dan mendengarkannya, maka mereka akan hidup. Ibraninya khaya. Allah juga dikatakan ayat 3 ini akan mengikat. Ibraninya karat, akan mengadakan suatu perjanjian. Ibraninya berit, suatu perjanjian abadi. Ibraninya olam, suatu perjanjian dari zaman dahulu kala. Menurut kasih setianya. Ibraninya kesed, yaitu anugerah atau kebaikan yang teguh yang dijanjikannya kepada Daud. Hal ini tidak terlepas dari apa yang menjadi janji Allah terhadap Israel, dan dibahasakan kembali di ayat 4-5. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi bangsa-bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan. Ibraninya Pa'at, yang memuliakan engkau. Kemudian bagian kedua dari pasal 55 ini yakni dari ayat 6-9. Dalam bagian ini anak menegaskan bahwa kesetiaan dan ketergantungan kepada Allah sehingga menikmati apa yang disediakan tidak dapat dilepaskan dengan sikap hidup yang mencari Tuhan dan hidup benar dalamnya. Di ayat 6 dikatakan, carilah, Ibraninya daras, Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ibraninya matsa, selama ia berkenan ditemukan, didapati. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ibraninya karob, berhubungan erat, sahabat atau teman. Kita mengingat satu kata dalam terjemahan Indonesia, kata yang kita gunakan, karib. Itulah mempunyai kesejajaran dengan kata Ibrani karob, erat, sahabat ataupun teman. Selanjutnya di ayat 7 diingatkan, baiklah orang fasik, Ibraninya rasya, fasik atau berlaku curang, meninggalkan. Ibraninya asap, menarik kembali jalannya. Ibrani derek. Dan orang jahat, Ibraninya awen, tidak benar, meninggalkan atau berbalik arah. Dalam terjemahan Ibrani syuk, rancangannya. Ibraninya makasabah, pemikirannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Ibraninya raham, menyayangi. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan. Ibrani salat, memberi maaf dengan limpahnya. Ibraninya rabak. Kemudian di ayat 89 dikatakan bagaimana Tuhan bekerja dalam caranya dan bukan dalam kehendak kita. Sebab rancangannya bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya, Ibraninya gabah, menjulang tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Selanjutnya, di bagian terakhir dari pasal 55 ini yakni dari ayat 10 sampai ayat 13 berbicara tentang berkat yang akan diterima saat bagian pertama dari ayat 1-5 dan 6-9 diberlakukan dalam kehidupan. Sehingga kita membacanya dengan jelas mulai dari ayat 10 sampai ayat 13 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ibraninya yalat samak, membuatnya tumbuh dan bertunas, memberikan benih. Ibraninya serah kepada penabur. Ibraninya sarah dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku, Ibraninya nafar, yang keluar Ibraninya sah dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ibraninya rekam atau kembali dengan hampa, tapi ia akan melaksanakan, ia akan melakukan. Terjemahan Ibraninya asah, apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Ibraninya salah, akan terlaksana, akan memberi kemujuran dan membawa keberuntungan dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Ibraninya simeka,
kegembiraan dan akan dihantarkan Ibrani Yabal dibawa dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira Ibrani Patsah, bersukaria, bersorak-sorai dan bersorak-sorai Ibrani Patsah, berseru di depanmu Ibrani paling di hadapanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan Ibraninya Mahakaf. Sebagai ganti Ibraninya Tahat, semak duri akan tumbuh, Ibraninya Allah akan bertunas, pohon sanoban Ibraninya Berosh, pohon yang tinggi yang melindungi dan menaungi, dan sebagai ganti kecubung Ibraninya Sirfat, suatu jenis tanaman yang membuat gatal-gatal, akan tumbuh pohon murad Ibraninya Hadas, pohon yang wangi. Dan itu akan terjadi. Ibraninya Hayah akan berlangsung sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi Ibraninya Ot Olam yang tidak akan lenyap. Ibraninya Kerat, tidak akan hilang, tidak akan hancur. Dari bagian terakhir pasal 55 kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap umatnya yang juga mau setia untuk mencarinya dan hidup dalamnya. Kesetiaan itu akan berbuahkan keberhasilan, keberkatan, sebagaimana yang dibahasakan di bagian akhir pasal 55 ini. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, akhirnya dari pembacaan Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 ini, maka kita semua diingatkan untuk pertama, bahwa setiap orang yang mendengarkan dan datang kepada Tuhan akan hidup. Itulah ayat 1 sampai 5. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Hal ini tentu tidak serta-merta kemudian mereduksi pemahaman bahwa kalau Tuhan menyediakan berarti tidak perlu bekerja. Ungkapan ini hendak menegaskan bagaimana kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi semua orang yang mendengar dan mau datang kepadanya, menikmati keberhasilan dari setiap kerja kerasnya. Bahkan yang terbaik dan termahal disediakan Tuhan bagi kita lewat ungkapan anggur dan susu tanpa bayaran menjadi bagian orang benar. Kita mengingat yang terbaik dan termahal, yaitu darah dan tubuh Kristus telah dicerahkan bagi penebusan saya dan saudara-saudara. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup ini, agar kita dapat menikmati juga yang baik dan termahal dalam kehidupan yang kita jalani. Kemudian kita juga diingatkan untuk tahu diri dan harus tahu malu dengan berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Jangan menjadi orang percaya yang dikatakan di ayat 2 menerima upah jerih payah dari sesuatu yang tidak mengenyangkan. Artinya kita tetap lapar karena salah sasaran, salah tujuan, dimulai dari salah berpikir, dan akhirnya salah dalam bertindak. Karena kita membayar, kita membelanjakan segala sesuatu yang sia-sia, yang bukan roti. Hal ini mengingatkan kita tentang berkat Tuhan yang kemudian membuat kita menjadi ponga dan sombong, sehingga kita cenderung menjadi orang-orang yang lapar, tidak kenyang, sehingga selalu ingin lebih dan lebih dari apa yang dimiliki sekarang, walaupun harus dengan cara yang tidak benar. Kemudian ingin selalu dipuja dan dipuji oleh banyak orang, ingin selalu dihargai dan dinomor satukan dalam segala hal, termasuk dalam persekutuan, dan banyak ingin yang lain. Ingat, hanya dengan mendengarkan Tuhan, maka setiap orang percaya akan menikmati atau bergembira dengan berkat yang berlimpah dalam hidup, asalkan kita benar-benar mendengarkan suaranya. Nikmatilah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Hal yang kedua, berefleksi dari ayat 6 sampai 9, carilah Tuhan dan hiduplah benar. Hidup orang percaya adalah hidup yang mengandalkan Tuhan dan bukan bersandar pada kekuatan dan pengertiannya sendiri. Ketika orang benar mengandalkan Tuhan, maka itu berarti setiap saat kita selalu mencari Tuhan. Kita selalu bersama dengan Tuhan, dekat dengannya. Tuhan adalah sahabatnya yang sejati. Oleh karena itu, maka kita akan hidup dalam kehendak Tuhan yang secara otomatis akan memberi semangat dalam hidup untuk terus bertindak benar dan menjauhi dosa. Dengan demikian akan membuat kita memahami cara dan kehendak Tuhan yang mengatur setiap kehidupan yang kita jalani. Mungkin terkadang ekspektasi tidaklah sesuai dengan realisasi. Karena di dunia sekarang, aplikasi dan filterisasi, di dunia visualisasi dapat mengecoh segala-galanya. Ingatlah juga, jika harapan kita tidak sesuai dengan keinginan kita, percayalah Tuhan sedang merancang sesuatu yang jauh lebih baik. Sebab jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Ada banyak cara yang Tuhan gunakan untuk membebaskan dan menyelamatkan kita dari masa depan yang jauh lebih suram dari sekedar pemikiran kita sendiri. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, refleksi dari ayat 10 sampai 13, berkat Tuhan dan masa depan yang indah. Sungguh kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus Kristus, bahwa janjinya tidak akan pernah berubah.
Dia menyediakan yang terbaik bagi setiap orang yang hidup di dalam. Berkat dan keberhasilan mengiringi langkah orang benar yang mencari dan mendengarnya. Sebagai orang benar, kita percaya bahwa sukacita, kegembiraan, kedamaian, dan sorak-sorai akan terus ada dalam hidup. Hal ini bisa terjadi karena kita ada dalam Tuhan. Bahkan segala yang terlihat tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Kita melihat ungkapan ayat 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobat, dan sebagai ganti kecoa akan tumbuh pohon murah. Sesuatu yang gersang dan panas yang berdampak tidak baik dalam hidup, Tuhan ubahkan dengan sesuatu yang menyejukkan, menyegarkan di dalam kehidupan kita. Jadi yakinlah selalu bahwa dalam gelombang yang menderu akan ada ketenangan air yang membuat kita dapat melihat keindahan laut, bahkan keindahan langit dan matahari saat ia muncul dan tenggelam. Yakinlah, di balik hujan yang lebat akan muncul pelangi yang memberi warna-warni yang indah, yang bukan hanya sekedar memuaskan mata, tapi juga hati, bahwa Tuhan masih dan terus akan mengasihi kita yang setia, yang benar, mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Ajar kami untuk setia melakukannya. Kami bermohon kiranya kuasa-Mu yang kudus menuntun dan memberkati kami, supaya firman jadi berkat bagi kami, tapi juga jadi berkat bagi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dan di mana saja kami pergi dan berada. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, Allah yang setia. Amin.